Salve Shalom, salam kerahiman, sukses dunia, sukses akhirat di mana saja saudara berada. Kita lanjutkan pewartaan kerahiman ilahi. Santa Faustina dia berasal dari Polandia. Dia lahir pada tanggal 25 Agustus 1905. Dilahirkan di kampung Glogovic, kini provinsi Wielkopolska. Tugas utama Santa Faustina yang disampaikan Tuhan Yesus adalah menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Dan ini juga ditetapkan dari visi nasional Komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi seluruh Indonesia pada Kongres Nasional tahun lalu di Merauke. Dan kita lihat tugas yang diberikan Santa Faustina diberikan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1938. Buku catatan harian Santa Faustina nomor 1588. Dalam perjanjian lama, aku mengutus para nabi yang membawa ancaman-ancaman kepada umatku. Sekarang aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka ke hatiku yang Maha Rahim. Aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku berbuat demikian. Tanganku enggan untuk memegang pedang keadilan. Sebelum hari penghakimanku tiba, aku akan menggelar hari-hari kerahimanku. Jiwa yang menolak kerahimanku harus masuk pintu keadilanku pada hari penghakiman. Ya, episode pertama kita sudah mulai buku kerahiman nomor 7 sampai nomor 15. Kita lanjutkan dengan nomor 16 sampai nomor 19. Ya, saya ditemani oleh mujizat kerahiman kepada saya Faustina Renyan, anak saya yang perempuan. Anak saya ada 4 orang laki-laki, dan terakhir yang bungsu adalah Faustina. Kenapa saya namakan Faustina? Karena itu berasal dari doa kerahiman. Ya, kita selalu diikuti oleh kuasa sifat Allah yang tertinggi, yang teragung, yaitu kerahiman ilahi. Sehingga ketika kita kesulitan, kita akan mendapat kemurahan hati atau kerahiman Allah. Saudara, mari kerahiman Allah menjadi andalan kita. Mari kita dengar apa yang dikatakan ataupun dialami Santa Faustina yang dibacakan oleh Faustina Renyan. Kini tibalah oktav hari raya tubuh Kristus. Allah memenuhi jiwaku dengan terang batin, yakni suatu pengetahuan yang amat mendalam mengenai Dia sebagai kebaikan dan keindahan tertinggi. Aku mulai menyadari betapa besar cinta Allah kepadaku sejak kekal kasih-Nya bagiku. Itu terjadi pada suatu ibadat sore dengan kata-kata yang sederhana yang mengalir dari hati. Aku mengucapkan kepada Allah kaul kemurnian kekal. Mulai saat itu, aku merasakan hubungan yang semakin mesra dengan Allah mempelaiku. Sejak saat itu, aku menciptakan suatu ruang kecil dalam hatiku, tempat aku selalu tinggal bersama Yesus. Akhirnya, tibalah saat pintu biara dibuka bagiku itu. Terjadi pada 1 Agustus pada petang hari, pada vigili Pesta Maria, Ratu para Malaikat. Aku merasa sangat bahagia, rasanya aku telah menapakkan kakiku di dalam kehidupan firdaus. Satu-satunya doa yang menyembuh dari hatiku adalah doa syukur. Tetapi sesudah 3 pekan, aku sadar bahwa di biara itu begitu sedikit waktu untuk berdoa. Dan di antara banyak hal yang lain yang berkecamuk dalam jiwaku adalah keinginan untuk memasuki suatu komunitas religius dengan peraturan yang lebih ketat.
Gagasan ini sungguh menguasai jiwaku, tetapi kehendak Allah tidak ada di dalamnya. Tetapi gagasan itu lebih tepat, godaan itu semakin hari menjadi semakin kuat, sampai pada suatu hari aku memutuskan untuk mengungkapkan rencana itu kepada model superior dan untuk seterusnya meninggalkan biara. Tetapi Allah mengatur situasi sedemikian rupa sehingga aku tidak dapat berjumpa dengan model superior. Sebelum pergi tidur, aku melangkah masuk ke kapel kecil dan aku minta kepada Yesus supaya memberikan terang untuk memecahkan masalah ini. Tetapi aku tidak menerima suatu pun dalam jiwaku kecuali kegelisahan aneh yang tidak aku pahami. Namun, kendati semuanya itu, aku menata hatiku untuk menghadap model superior keesokan harinya, tepat sesudah misa, dan memberitahukan keputusanku kepadanya. Aku masuk ke kamarku, para suster sudah tidur, lampu-lampu sudah dipadamkan. Aku masuk ke kamar dengan rasa kesedihan dan ketidakpuasan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan diriku. Aku merebahkan diri ke lantai dan mulai berdoa dengan mendesak agar aku boleh mengetahui kehendak Allah. Di mana-mana terjadi keheningan seperti dalam tabernakel. Semua suster sedang beristirahat seperti hosti putih berkumpul dalam piala Yesus. Hanya dari kamar pula Allah dapat mendengar keluh kesah suatu jiwa. Aku tidak tahu bahwa orang tidak boleh berdoa di kamar sesudah pukul 9 malam tanpa izin. Tak lama kemudian, cahaya terang benderang meliputi kamarku dan pada gorden aku melihat wajah Yesus yang sangat bersedih. Ada luka segar pada wajahnya dan air mata yang deras tercurah pada selimut penutup tempat tidurku. Tanpa memahami apa arti semua ini, aku bertanya kepada Yesus, "Yesus, siapa yang telah menyakiti engkau sedemikian?" Dan Yesus menjawab, "Engkaulah yang akan menyebabkan rasa sakitku. Ini kalau engkau meninggalkan biara ini. Ke tempat inilah aku memanggilmu, bukan ke tempat lain. Dan aku telah mempersiapkan banyak rahmat bagimu." Aku memohon ampun dari Yesus dan seketika itu juga aku mengubah keputusanku. Hari berikutnya adalah hari pengakuan dosa. Aku menyampaikan semua yang telah terjadi dalam jiwaku. Dan Bapak pengakuan menjawab bahwa dari semua itu kehendak Allah sangat jelas bahwa aku harus tetap tinggal dalam kongregasi ini dan aku bahkan tidak lagi boleh berpikir tentang suatu kongregasi religius lain. Sejak saat itu aku selalu merasa bahagia dan puas. Saudara, setelah Faustina perjalanan bersama Tuhan Yesus, kereman Ilahi adalah sifat Allah tertinggi. Hakikat atau sifat Allah, Tuhan Yesus datang menyampaikan sifat Allah adalah 1, kudus, 2, adil, 3, marah. Tapi sifat Allah yang terbesar dan teragung adalah kerahiman Ilahi. Yesus diturunkan, putra Allah diturunkan menjadi manusia, firman menjadi manusia, bukan karena jasa manusia, tapi semata-mata karena kerahiman Allah, kemurahan hati Allah, belas kasihan kepada manusia yang menderita karena dosa. Kerahiman Allah mengalahkan keadilan Allah. Kerahiman Allah kepada orang berdosa lebih besar dari orang benar. Kerahiman Allah tidak dimengerti dan dipahami oleh malaikat maupun manusia sampai akhir zaman. Mari kita ikuti perjalanan Santa Faustina sebagai Rasul Kerahiman atau Sekretaris Kerahiman Ilahi. Salve, shalom, sukses dunia, sukses akhirat. Salam kerahiman.